Podcast. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Glory dari kelas 10 RPL 2 absen 5. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang perlawanan rakyat Indonesia di Tanah Jawa melawan penjajahan Belanda, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang dilakukan oleh Belanda di Tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November tahun 1785 dari pasangan R.A. Manggarawati dan Raden Gusti Masuraja yang di kemudian hari naik tahta dan bergelar Hamengkubuwana II. Sebagai Pangeran Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro sewaktu lahir bernama Bendara Raden Mas Mustahar, yang kemudian namanya berubah menjadi Bendara Raden Mas Antarwirya. Lalu berubah kembali seiring dengan ayahnya yang naik tahta menjadi raja. Setelah sang ayah menjadi raja, maka nama Bendara Raden Mas Mustahar juga turut berubah menjadi Pangeran Haryadipanegara. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro menjadi salah satu pertempuran besar mengusir penjajah di Tanah Jawa. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Tanah Jawa, tepatnya Batavia, pada 5 Januari 1808. Sebagai utusan yang dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun, cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Penarukan. Terlebih, setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwana I, menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di Tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Pangeran Diponegoro awalnya tidak berniat campur tangan dalam urusan keraton. Dirinya lebih memilih hidup terpisah karena posisi ibunya yang bukan seorang permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada masalah keagamaan dan hidup sebagai rakyat biasa. Pangeran Diponegoro baru menaruh perhatian kepada keraton saat Belanda mulai banyak mencampuri urusan internal keraton, masalah pungutan pajak yang tinggi kepada para petani. Kemudian, puncak kemarahan sang pangeran terjadi saat makam leluhurnya akan dibongkar untuk dijadikan jalan. Rencana pembangunan jalur transportasi yang melewati makam leluhur dan kediaman neneknya membuat Pangeran Diponegoro murka dan memutuskan perang dengan Belanda. Pasak-pasak penanda yang telah dipasang oleh para pekerja dicabutnya dan digantikan dengan tombak sebagai pernyataan perang. Perang terbesar di Pulau Jawa ini dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Guna menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro mengungsikan keluarganya dan bergerak secara gerilya. Terbukti, Belanda gagal menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo meski akhirnya kediamannya dibakar. Pangeran Diponegoro dan pasukannya bergerak ke arah selatan dan membangun basis militer di Gua Selarong yang terletak 5 km dari arah kota Bantul. Peristiwa sejarah Perang Diponegoro itu berhasil meraih simpati rakyat. Selama masa peperangan, rakyat turut berjuang bersama melawan Belanda. Aksi heroik Pangeran Diponegoro juga mendapat simpati dari kalangan bangsawan lainnya dan pejuang lainnya seperti Kiai Mojo, Sentot Prawirodirjo, dan Kerta Pengalasan. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun
Ia menggunakan taktik gerilya untuk melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1825, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasah Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Ditangkapnya Pangeran Diponegoro menjadi akhir perlawanan kaum bangsawan Jawa. Pertempuran tersebut menewaskan banyak orang. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Jika saya hidup pada masa penjajahan, saya akan memilih untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Saya akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa saya dan negara saya. Dan juga saya tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan Belanda, karena saya mencintai tanah air saya, yaitu Republik Indonesia. Saya akan memperjuangkan sampai tetes darah penghabisan saya, sampai akhir hidup saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kalian semua yang menonton. Dan sampai jumpa! It's 5:50 something and I feel so empty inside.